Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianta Adawiyah Widodo dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 kelas reguler C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari 7 materi mata kuliah Ulumul Quran. Materi yang pertama, kategorisasi surat Al-Quran. Yang kedua, permisalan dalam Al-Quran. Yang ketiga, 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Yang keempat, i'jaz Al-Quran. Yang materi kelima, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Keenam, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Ketujuh, hukum terjemah Al-Quran. Yang pertama, kategorisasi surat Al-Quran. Surat-surat di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa kategori pengelompokan, memiliki nama atau istilah tersendiri, yaitu ada yang bernama Al-Mufassalat, yaitu surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Ada kategori surat-surat panjang mutawalat atau surat-surat yang dikategorikan memiliki pendahuluan Hamim, maka disebut surat yang memiliki kategori Hawamim. Kategori surat yang masuk dalam keluarga Hamim yaitu surat-surat yang diawali dengan mim, yaitu yang ada di dalam surat Al-Mu'minun 40, Fussilat 41, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. Surat di atas itu memiliki keutamaan tersendiri yang disebutkan di dalam hadis yang berkaitan dengan surat yang kategori Hamim atau Hawamim. Contoh, hadis tentang fadilah Hamim atau Hawamim yang jumlahnya 7 tadi, Nabi SAW bersabda, surat-surat yang diawali dengan Hamim itu ada 7, dan pintu-pintu neraka jahanam itu ada 7. Maka masing-masing dari surat yang diawali Hamim itu masing-masing mereka datang menutup 7 pintu dari pintu-pintu neraka. Hamim tadi yang berjumlah 7, mereka berdiri di depan pintu neraka sambil berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau masukkan dari satu pintu ini orang yang beriman kepadaku dari 7 surat ini, kemudian mengenalkan isinya, yakin dengan kandungan ayat-ayatnya, maka jangan sampai mereka masuk ke neraka jahanam." Selanjutnya, permisalan dalam Al-Quran. Permisalan dalam Al-Quran itu memiliki tujuan baik, itu sebagai peringatan atau memberikan motivasi larangan. Amsal itu mendekatkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang tampak oleh indera kita. Itu adalah tujuan amsal atau permisalan dalam Al-Quran. Jadi menonjolkan sifat yang sifatnya abstrak itu ke dalam bentuk yang konkret. Mengenai amsal ini, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara, yaitu halal, haram, muhkamat, mutasyabbih, dan juga amsal. Nasihat Nabi adalah amalkan yang halal, jauhi yang haram, ikuti ayat-ayat yang muhkamat, dan imanlah kalian dengan ayat-ayat mutasyabbihat, dan ambillah i'tibar atau pelajaran dari amsal. Jadi isi Al-Quran ini ada 5, halal, haram, muhkamat, mutasyabihat, dan amsal. Permisalan dalam Al-Quran itu sebenarnya dibagi 2, amsal zahirah yang tekstual menggunakan kata-kata mathaluhum. Jadi tampak jelas ya, di kalimat tersebut ada kata-kata yang secara teks ada kalimat permisalan, sehingga secara teks itu mudah dipahami. Itu adalah permisalan zahirah. Yang kedua adalah permisalan yang bersifat kontekstual, tidak langsung disebut dengan kalimat permisalan. Hanya saja secara kontekstual itu hukumnya sama, bahwa itu ada maksud di dalamnya, ada pesan permisalan. Jadi amsal itu mengungkapkan suatu makna yang dimana makna itu sebenarnya abstrak, kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Yang ketiga, 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya itu adalah bahasa Arab, sehingga lafaz dan kandungannya membutuhkan untuk ditafsirkan.
Karena memang tafsir itu tujuannya untuk memperjelas isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga apa yang diwahyukan Allah sampai kepada kita semua. Dalam menafsirkan Al-Quran ini ada beberapa klasifikasi tafsir yang dijelaskan Nabi SAW, yaitu tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan Arab. Jadi tafsir yang diketahui kita merujuk dengan lisan Arab. Artinya bahasa Arab kembali kepada ilmu lughah, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya adalah bahasa Arab. Jadi harus paham dengan bahasa Arab. Yang keempat, i'jaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran atau kemujizatan Al-Quran itu adalah bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, tidaklah para nabi itu kecuali telah diberikan mukjizat semisalnya, supaya manusia percaya dan beriman dengan apa yang dibawa oleh nabi dan rasul. Mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, mukjizat yang kebanyakan itu sifatnya hissiyah, yang kelihatan secara panca indera kita. Contohnya seperti Nabi Musa yang mempunyai mukjizat membelah lautan hanya dengan tongkatnya. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sifatnya akliyah. Mukjizat yang bersifat akliyah ini bertahan sampai kiamat, sifatnya kholidah. Jadinya akliyah kholidah yaitu berupa Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran itu terjaga sampai hari akhir atau kiamat, bahkan sampai surga. Mukjizat Al-Quran itu abadi bersamaan dengan adanya risalah Islam. Jadi risalah Islam itu tidak akan padam di muka bumi ini. Yang kelima, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 38 dan juga surat An-Nahl ayat 89. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kelak terjadi fitnah-fitnah. Artinya fitnah-fitnah itu banyak sekali akan terjadi pasca peninggalan Nabi SAW. Jadi Nabi sudah mengingatkan setelah wafat beliau itu, umat ini banyak sekali problem, terjadi fitnah-fitnah di antara mereka. Solusi dari fitnah-fitnah adalah kitabullah, kata Rasulullah SAW, yaitu kitabnya Allah, Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membicarakan secara detail semua peristiwa masa lalu, umat-umat terdahulu, peristiwa masa mendatang, dan hari ini yang menghubungi apa yang terjadi di antara kalian. Al-Quran itu telah menjadi solusi dari semua peristiwa-peristiwa. Hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang diulang-ulang. Pengulangan berupa kata ataupun berupa jumlah ataupun berupa nama, berupa kisah-kisah di dalam Al-Quran. Para ulama, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan dan Imam Az-Zarkashi kitab Al-Burhan itu telah membahas secara khusus dalam bab At-Taqrir dan juga menyebut masalah ini. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa tikror atau takrir, pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu lebih baligh atau memiliki nilai yang lebih tinggi daripada taukid. Pengulangan ayat Al-Quran itu termasuk bagian dari kefasihan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya tikror atau takrir. Pengulangan dalam bentuk kata seperti di dalam surat Al-Mu'minun ayat 36. Lalu pengulangan satu kata dalam dua ayat tetapi bersandingan, awal ayat dan di akhir ayat. Yang ketiga, pengulangan dalam bentuk kata atau kalimat. Keempat, pengulangan tidak satu kali dalam satu surat. Kelima, pengulangan ayat dalam satu surat atau beda surat dengan ayat yang sama. Lalu pengulangan yang sifatnya makna, pengulangan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Tujuan dari di atas tadi itu di dalam Al-Quran, kenapa kata atau jumlah ayat itu diulang-ulang? Supaya takrir ini bisa mengambil pelajaran. Faidahnya, takrir supaya tetap dan mengokohkan. Ada taukid atau penguatan, yaitu dikuatkan kembali seperti yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Yang ketujuh, hukum terjemah Al-Quran. Terjemah itu artinya memindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain, atau terjemah itu adalah menafsirkan atau mentakwilkan suatu lafaz kepada suatu makna.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan perbedaan lisan atau perbedaan bahasa, itu sebagaimana disebut oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 22, kenapa Al-Quran ini butuh diterjemah? Karena tidak semua paham dengan bahasa Arab. Nabi itu diutus untuk seluruh umat, bukan untuk umat tertentu. Di zaman Nabi juga sering terjadi peristiwa terjemah, yaitu menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa Arab. Nabi itu memiliki asisten secara khusus dalam bahasa untuk menerjemah. Kadang bahasa Arab diterjemah ke bahasa Persia atau Rum. Diutusnya Zaid bin Sabit sebagai asisten atau sekretaris Nabi yang diutus untuk mendokumentasikan surat-surat kepada raja-raja waktu itu sebagai sarana untuk dakwah Nabi. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.